Perkenalkan, kami kelompok 8, mata kuliah makroekonomi. Saya Afdal Huda, dan berikut adalah beberapa teman saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas makroekonomi, dan di sini kami membahas beberapa berita yang terkait dengan suku bunga. Tujuan kami membahas berita yang bersangkutan adalah untuk memahami serta menyimpulkan isi dari berita yang bersangkutan. Ikut beberapa pembahasan berita tersebut. Izin perkenalkan diri, nama saya Arfita Ramadan. Di sini saya akan membahas berita yang berjudul BI Rate Turun. BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 3 2020 minus 3,49%, di mana Indonesia mencatat resmi karena 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Salah satu sektor yang tumbuh adalah real estate yang mengalami kenaikan sebesar 1,98%. Rumah.com saat mengapresiasi adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat di masa pandemi ini, terutama di bidang properti. Salah satunya keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Suku bunga KPR dan KPA masih jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga acuan BI. Berdasarkan data hingga Agustus 2020, rata-rata suku bunga KPR dan KPA sejak Januari 2019 yaitu adalah 8,75%. Sementara rata-rata suku bunga BI di angka 5,15%. Jika suku bunga acuan BI tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 33%, maka suku bunga KPR dan KPA hanya turun sekitar 7% pada periode yang sama. Berbicara terkait suku bunga yang rendah, jadi Bank Indonesia itu mempertahankan suku bunga yang rendah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini itu sedang turun gitu. Dan bagaimana cara pemerintah ataupun BI melakukan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengembalikan kembali pertumbuhan ekonomi kita. Jika BI mempertahankan suku bunga dan masuk kepada kebijakan moneter, sebenarnya dapat juga ditingkatkan secara fiskal dengan meningkatkan G atau pengeluaran pemerintah, atau juga dapat dengan menurunkan pajak. Seperti yang kita ketahui, yaitu C plus I plus G plus NX, di mana jika suku bunga rendah, maka investasi akan naik. Dengan naiknya investasi, maka perekonomian akan dapat kembali pulih. Dan pada kurva ISLM ataupun ADAS, jika unsur Y yang naik, maka AD ataupun AS akan bergeser ke kanan. Dan Y juga akan naik, maka pendapatan real masyarakat akan naik, maka terjadilah konsumsi masyarakat yang kembali stabil. Maka kesimpulannya, BI dapat mempertahankan suku bunga rendah karena ingin mengembalikan perekonomian dari segi kebijakan moneter, dan mereka ingin meningkatkan konsumsi dan investasi masyarakat. Baik, saya Rishifa. Di sini saya akan membahas mengenai rapat Dewan Gubernur BI yang pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 days reverse repo rate di 4%. Hal ini dilakukan oleh BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang rendah ini, dan juga ini merupakan suatu bentuk dukungan dari BI kepada pemerintah untuk mempercepat adanya APBN 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga pada kebijakan sebelumnya BI menurunkan tingkat suku bunga acuannya di level terendah di sepanjang masa. Namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena pada saat ini kondisi likuiditas global sedang berlimpah, sehingga pelemahan rupiah lebih disebabkan oleh penguatan indeks dolar, bukan dari perbedaan tingkat suku bunga. Maka dari itu, keputusan BI untuk menahan suku bunga acuannya di 4% merupakan keputusan yang tepat. Kesimpulannya, kebijakan penetapan suku bunga acuan di 4,25% konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Saat ini, Bank Indonesia memandang bahwa pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya telah memadai untuk terus mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik di tengah stabilitas makroekonomi yang semakin baik. Sementara, ke depan, Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah resiko, baik yang bersumber dari global terkait normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju dan resiko geopolitik, maupun dari dalam negeri, terutama terkait konsolidasi korporasi yang terus berlanjut dan intermediasi perbankan yang belum kuat. Hal ini dinilai mampu mengembalikan perekonomian dari segi kebijakan moneter dan meningkatkan konsumsi serta investasi masyarakat, baik dengan stabilisasi nilai tukar rupiah, mempertahankan suku bunga rendah ataupun menahan suku bunga acuan di 4%. Itu tadi adalah pemaparan kami mengenai analisis suku bunga rendah akibat pandemi COVID-19. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.